dengan cerita mistis dan peristiwa supranatural. Selama bertahun-tahun, aku telah menyelidiki banyak kasus aneh, tetapi tak pernah kuduga bahwa investigasiku kali ini akan membawaku ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Semuanya bermula ketika aku menerima email dari seorang wanita bernama Dewi Larasati. Dalam suratnya, ia meminta bantuanku untuk mengungkap kutukan yang menimpa keluarganya. Setiap keturunan laki-laki dalam keluargaku selalu meninggal mengenaskan sebelum usia 40 tahun. Terus, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa kali berdiskusi, aku pun melakukan perjalanan ke desa Gunung Sari, tempat asal keluarga Dewi. Desa ini terletak di pedalaman, dikelilingi hutan lebat, dan dikenal sebagai tempat dengan banyak kisah mistis. Begitu aku tiba, suasana desa terasa sunyi dan penuh ketegangan, seolah ada sesuatu yang mengintai dari bayangan. Malam itu, Dewi menceritakan sejarah keluarganya. Kutukan ini bermula dari kakek buyutnya, seorang pria bernama Raden Sukmo yang konon melakukan pesugihan di awal abad ke-20. Demi kekayaan dan kejayaan, Raden Sukmo membuat perjanjian dengan makhluk gaib bernama Ki Jagarimba sebagai imbalannya. Setiap keturunannya harus menyerahkan nyawa sebelum mencapai usia 40 tahun. Dewi kemudian menunjukkan sebuah manuskrip tua yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Isinya adalah perjanjian tertulis antara Raden Sukmo dan Ki Jagarimba, lengkap dengan tanda tangan yang dituliskan menggunakan darah. Kami mencoba menghancurkan atau membakar manuskrip ini, tetapi selalu kembali utuh ke tempatnya, kata Dewi dengan suara gemetar. Aku mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Jika ini benar, berarti nyawa Dewi dan keluarganya sedang dalam bahaya. Namun, aku juga tahu bahwa untuk memahami kutukan ini, aku harus menggali lebih dalam. Malam itu, aku terjaga di rumah Dewi. Tepat pukul 3 dini hari, udara mendadak menjadi dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Lalu terdengar suara bisikan lirih dari arah halaman belakang. Aku mengintip dari jendela, dan saat itulah aku melihatnya. Sosok tinggi kurus berdiri di bawah pohon beringin. Matanya hitam legam tanpa bola mata. Ia hanya berdiri diam, menatap langsung ke arahku. Kutukan ini nyata, dan aku telah melibatkan diriku dalam sesuatu yang lebih berbahaya dari yang kubayangkan. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan gelisah. Ingatan tentang sosok tinggi kurus yang kulihat semalam masih jelas dalam pikiranku. Aku langsung menemui Dewi dan menceritakan apa yang kulihat. Wajahnya langsung pucat. Itu pasti Ki Jagarimba. Besik, dia sudah mulai mengawasimu. Aku mencoba menenangkan Dewi, tetapi di dalam hati aku juga ketakutan. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kutukan ini. Kami pergi ke rumah Pak Rahmat, kepala desa yang sudah tinggal di Gunung Sari selama lebih dari 60 tahun. Saat kami sampai, Pak Rahmat tampak enggan berbicara. Namun, setelah beberapa saat, ia akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dulu, Raden Sukmo bukan hanya melakukan pesugihan biasa, ia mengorbankan darahnya sendiri. Lalu ia mengorbankan anak-anaknya. Aku tertegun. Maksud Bapak, ia menyerahkan anak-anaknya sebagai tumbal? Pak Rahmat mengangguk pelan. Itulah sebabnya kutukan ini tak bisa dihapus, karena tumbal pertama adalah darah dagingnya sendiri. Dewi menggigit bibirnya. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Jika benar apa yang dikatakan Pak Rahmat, maka kutukan ini jauh lebih dalam dan mengerikan dari yang kami bayangkan. Saat kami kembali ke rumah, aku memutuskan untuk memeriksa kembali manuskrip tua yang diberikan. Dewi, aku mempelajari setiap detailnya dan menemukan simbol aneh di sudut halaman terakhir.
Aku segera mencari informasi tentang simbol tersebut dan setelah beberapa jam penelitian, aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Simbol itu adalah tanda pemanggilan. Artinya, Raden Sukmo tidak hanya membuat perjanjian, tetapi juga memanggil Ki Jagarimba secara langsung ke dunia ini. Aku mulai menyadari satu hal. Kutukan ini tidak hanya menyerang keturunan Raden Sukmo, tapi juga siapapun yang berusaha menghentikannya. Aku menatap manuskrip tua itu dengan napas tertahan. Simbol pemanggilan yang tertulis di sana terasa seperti menatap sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan manusia. Dewi berdiri di sampingku, tangannya gemetar. "Apa maksudnya?" tanyanya dengan suara lirih. Aku menelan ludah simbol ini. Ini adalah tanda pemanggilan. Raden Sukmo tidak hanya membuat perjanjian, tapi dia benar-benar memanggil Ki Jagarimba ke dunia ini. Dewi menutup mulutnya. Wajahnya semakin pucat. Jadi makhluk itu masih di sini. Aku mengangguk pelan. Bisej. Dan selama perjanjiannya belum selesai, dia akan tetap menagih tumbalnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Lalu, tepat pukul 3 dini hari, udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi dingin. Pintu kamar terbuka sendiri dengan suara berderit pelan. Aku mengintip keluar dan jantungku hampir berhenti. Di ujung koridor, bayangan hitam itu berdiri lagi. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Aku segera mengambil kameraku dan mencoba mengambil gambar. Tetapi saat aku menekan tombol, bayangan itu lenyap dalam sekejap. Kamera di tanganku terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Aku kembali ke kamar, mengunci pintu, dan mencoba berpikir jernih. Jika aku ingin menghentikan ini, aku harus menemukan akar dari perjanjian ini. Dan itu berarti aku harus mencari tempat di mana Raden Sukmo pertama kali melakukan keesokan harinya. Aku menemui Pak Rahmat lagi dan bertanya tentang tempat pesugihan itu. Setelah beberapa kali mendesaknya, akhirnya ia mengaku. Dulu Raden Sukmo pergi ke sebuah gua di tengah hutan. Orang-orang menyebutnya Gua Tumbal. Katanya dengan suara bergetar, siapapun yang masuk ke sana tidak akan kembali. Aku menatap Dewi. Kami tahu bahwa jika ingin menghentikan kutukan ini, kami harus pergi ke sana. Dan itu berarti memasuki tempat yang seharusnya tidak boleh diinjak manusia. Aku dan Dewi berdiri di depan mulut gua Tumbal. Dedaunan di sekitarnya kering, seperti tak ada kehidupan yang bisa bertahan di sini. Suara angin berdesir pelan, membawa bisikan yang terdengar seperti panggilan halus dari kegelapan. Apakah kita benar-benar akan masuk? Tanya Dewi. Suaranya penuh keraguan. Aku mengangguk ini satu-satunya cara. Dengan senter di tangan, kami melangkah masuk ke dalam gua. Udara di dalam terasa berat, pengap, dan dingin. Semakin dalam kami berjalan, semakin banyak kami melihat simbol-simbol aneh yang terukir di dinding gua. Beberapa terlihat seperti mantra, sementara yang lain berbentuk mata yang seolah menatap ke arah kami. Kemudian, kami sampai di sebuah ruang besar di tengah gua. Di sana, di atas altar batu, ada sebuah patung hitam dengan wajah menyeramkan dan mata merah menyala. Ini pasti tempat Raden Sukmo melakukan ritualnya. Gumamku saat aku melangkah lebih dekat. Tiba-tiba tanah di bawah kakiku bergetar. Dari kegelapan, terdengar suara bisikan lirih. Suara yang sama dengan yang kudengar di rumah Dewi. Lalu sesuatu mulai bergerak di bayangan. Bayangan itu bergerak perlahan di sudut gua. Aku dan Dewi menahan napas, mencoba mengatur rasa takut yang mulai menguasai tubuh kami. Suara bisikan lirih semakin jelas. Kata-kata yang tidak ku mengerti terdengar bergema. Seakan ada banyak suara berbicara dalam bahasa kuno. Cahaya senter kami bergetar saat tanganku yang gemetar berusaha tetap memegangnya dengan erat. Lalu, sosok itu muncul dari kegelapan. Dia adalah seorang pria tua dengan tubuh kurus
dan pakaian lusuh. Rambutnya panjang dan berantakan, matanya kosong, tetapi wajahnya menunjukkan penderitaan yang mendalam. Tangannya yang kurus, seperti tulang, terentang ke arah kami. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Suaranya serak dan berat, seperti berasal dari dalam tanah. Aku menelan ludah, mencoba berbicara. Siapa Anda?" Pria itu menghela napas panjang. "Aku penjaga gua ini. Aku adalah salah satu dari mereka yang dulu dikorbankan dalam perjanjian pesugihan Raden Sukmo." Dewi menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. "J.D. Banner, kutukan ini masih berlanjut." Penjaga gua itu mengangguk pelan. "Kutukan ini akan terus berjalan sampai perjanjian itu diputuskan." Aku mengerutkan kening. "Bagaimana cara memutuskannya?" Pria itu menunjuk ke arah altar batu di tengah gua. "Di sana ada prasasti perjanjian. Itu adalah inti dari semua ini. Hancurkan prasasti itu, dan kalian mungkin bisa menghentikan penderitaan ini." Aku dan Dewi berpandangan. Ini mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Tetapi sebelum aku bisa bergerak, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari dalam gua. Sesuatu yang jauh lebih gelap telah terbangun. Langit-langit gua bergemuruh. Dari dalam kegelapan muncul dua tangan hitam besar dengan kuku panjang yang meluncur ke arah kami. Aku dan Dewi mundur dengan cepat, sementara penjaga gua berdiri di tempatnya, menatap dengan penuh kesedihan. "Akernia, dia telah bangkit." Besik dari balik altar, sesosok makhluk tinggi muncul. Ki Jogarimba, makhluk yang telah diberi persembahan oleh Raden Sukmo, kini berdiri di hadapan kami. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan wajah tanpa mata dan mulut yang menganga lebar. Suaranya seperti desiran angin yang berbisik, menusuk hingga ke tulang. "Siapa yang berani mengganggu perjanjian ini?" Aku merasakan tubuhku membeku. Energi dari makhluk ini begitu kuat, membuat udara di sekelilingnya terasa berat. Dewi menarik tanganku, berbisik, "Kita harus lari." Tapi aku tahu tidak ada jalan keluar. Satu-satunya cara untuk selamat adalah menghancurkan prasasti perjanjian itu. Aku menatap altar, melihat prasasti batu yang dipenuhi simbol-simbol aneh. Itu dia. Dengan sekuat tenaga, aku berlari ke arah altar. Tetapi sebelum aku bisa menyentuh prasasti itu, sesuatu mencengkeram tubuhku dan mengangkatku ke udara. Ki Jogarimba menggenggam tubuhku dengan tangan hitamnya yang dingin seperti es. Dewi berteriak ketakutan, sementara penjaga gua hanya bisa menatap dengan tatapan penuh duka. Aku mencoba meronta, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Lalu Ki Jogarimba mendekatkan wajahnya ke arahku, berbisik dengan suara yang dalam. "Perjanjian harus ditepati." Aku merasa energi kehidupanku perlahan menghilang. Aku tidak bisa kalah sekarang. Aku harus menemukan cara untuk menghancurkan prasasti itu sebelum semuanya terlambat. Gue itu semakin terasa menyesakkan. Ki Jogarimba menggenggam tubuhku dengan cengkraman yang semakin kuat, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Dewi berteriak, memanggil namaku, tapi tubuhku seperti tidak bisa bergerak. Seakan-akan semuanya membeku. Perjanjian harus ditepati. Suara Ki Jogarimba terdengar semakin mendalam dan mengerikan. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhku, namun cengkeramannya bagaikan besi yang tak dapat dipatahkan. Namun, di tengah kekalutan itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku mendengar bisikan samar dari penjaga gua, pria tua yang telah menemani kami. Perjanjian ini harus dihancurkan. Hanya itu yang bisa menghentikan makhluk ini. Dalam kebingunganku, aku mencoba meraih perhatian penjaga gua. "Bagaimana cara kita menghancurkannya?" tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Penjaga gua menatapku dengan tatapan penuh harapan. "Kalian harus menghancurkan prasasti di altar. Hanya dengan itu, Ki Jogarimba dan kutukan yang menjerat kalian
bisa berakhir. Aku mengangguk dengan cepat. Meskipun tubuhku masih terangkat dan tergantung di udara, waktu terasa semakin sempit dan hanya ada satu kesempatan untuk menghancurkan prasasti itu. Dewi yang berdiri di sisi altar berusaha mencari cara untuk melepaskan aku dari cengkeraman Ki Jagarimba. Dengan penuh keberanian, ia berlari menuju altar batu, memegangi batu itu dengan sekuat tenaga. Ki Jagarimba tertawa. Suaranya bergema memenuhi gua. "Kalian pikir kalian bisa menghancurkan perjanjian ini?" katanya dengan suara bergemuruh. Aku adalah bayangan abadi yang terikat oleh darah. Dewi menatap altar itu dengan penuh tekad. Aku harus mencobanya. Jika tidak, kita semua akan terperangkap di sini selamanya. Dengan satu dorongan terakhir, Dewi memukul prasasti batu dengan batu besar yang ia temukan di sekitar gua. Prasasti itu retak dan tiba-tiba seluruh gua mulai bergetar hebat. Ki Jagarimba mengerang keras dan cengkeramannya mulai melemah. Dengan sekuat tenaga, aku menendang dan melompat dari genggaman makhluk itu. Begitu aku mendarat, Dewi menarik tanganku dan berlari menuju pintu gua yang terbuka lebar. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menyinari gua dan Ki Jagarimba terpecah menjadi bayangan hitam yang menghilang ke dalam kegelapan. Namun, meskipun perjanjian itu dihancurkan, kami tidak tahu apa yang masih menanti di luar sana. Kutukan ini mungkin sudah berakhir, tetapi bayangan dari kejadian ini tetap akan menghantui kami selamanya. Suasana di luar gua masih terasa mencekam. Meskipun kami sudah berhasil menghancurkan prasasti yang menjadi sumber perjanjian terkutuk itu, aku dan Dewi terengah-engah berdiri di depan mulut gua yang kini terasa lebih gelap dari sebelumnya. "Apa kita benar-benar sudah bebas?" tanya Dewi. Suaranya masih gemetar. Aku menoleh ke belakang, melihat ke dalam gua yang kini perlahan mulai runtuh. Batu-batu besar berjatuhan, menutupi jalan masuk, seolah menandakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh kembali ke dalamnya. Namun, saat aku hendak menjawab pertanyaan Dewi, perasaanku mendadak tidak enak. Hawa dingin yang sebelumnya ada di dalam gua kini terasa merambat keluar. Bayangan-bayangan aneh masih menari-nari di tepian hutan, seperti mengawasi kami. Tidak, sesuatu masih belum selesai. Gumamku. Kami berjalan perlahan menjauhi gua, mencari jalan keluar dari hutan yang semakin gelap. Suara burung hantu terdengar di kejauhan, diiringi suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Kami mencoba tetap tenang, tapi setiap langkah terasa semakin berat. Tiba-tiba, langkah Dewi terhenti. Ia menatap ke arah pepohonan dengan ekspresi ketakutan. "Lihat itu!" besik. Aku mengikuti arah pandangannya dan melihat sesuatu yang membuat bulu kudukku meremang. Di antara pepohonan, samar-samar terlihat sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup bayangan. Ia berdiri diam, tidak bergerak, hanya mengawasi kami. "APA-2, Ki Jaga?" tanyaku pelan. Sosok itu tidak menjawab, tapi perlahan mulai mendekat. Langkahnya begitu ringan, hampir seperti melayang. Aku dan Dewi mundur perlahan, mencoba menjauh. Tapi entah kenapa, tubuhku terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan langkahku. Kemudian, terdengar suara berbisik di telingaku. Perjanjian memang telah dihancurkan, tapi bayangannya tetap tinggal. Aku membek. Suara itu berasal dari sosok berjubah hitam itu. Tiba-tiba, tubuhku terasa panas, seperti ada sesuatu yang berusaha menarikku kembali ke dalam gua. Aku menggenggam tangan Dewi erat-erat, mencoba bertahan. "Kita harus pergi dari sini," seru Dewi, menarik lenganku dengan sekuat tenaga. Aku mengangguk dan mulai berlari. Meskipun langkahku terasa begitu berat, kami berdua berlari secepat mungkin melewati pepohonan yang semakin rapat. Nafasku tersengal-sengal, tapi aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku tahu sosok itu masih mengawasi kami, dan aku tahu meskipun perjanjian telah dihancurkan, bayangan dari kutukan ini masih belum sepenuhnya lenyap. Dan pertanyaannya kini, apakah
kami benar-benar bisa lepas dari cengkeraman kegelapan itu? Aku dan Dewi terus berlari menembus lebatnya hutan. Napas kami memburu. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami berlari, tetapi setiap kali aku menoleh ke belakang, bayangan itu masih ada, tidak bergerak, hanya mengawasi dari kejauhan. Dia masih di sana, bisik Dewi. Aku menggigit bibir, mencoba mengabaikan ketakutan yang merayapi tubuhku. Kami harus keluar dari hutan ini. Kami harus menemukan jalan kembali ke desa. Tapi sesuatu terasa aneh. Pohon-pohon di sekitar kami mulai terlihat familiar. Seolah-olah kami hanya berputar-putar di tempat yang sama. Ranting-ranting yang patah, jejak kaki kami di tanah. Semuanya kembali ke titik awal. Dewi, suaraku bergetar. Kita tidak bergerak maju. Dewi berhenti. Matanya melebar. Apa maksudmu? Aku menunjuk ke sebuah pohon dengan tanda ukiran yang kubuat saat pertama kali kami masuk ke hutan ini. Itu ada di sana. Seolah-olah kami baru saja kembali ke tempat kami memulai. Kita terjebak, bisikku. Dewi menggigit bibirnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Apa kita masih di dalam pengaruhnya? Aku tidak tahu harus menjawab apa, tetapi aku tahu satu hal. Makhluk itu belum melepaskan kami. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan aneh. Suara-suara lirih bergema di telingaku, berbicara dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Kamu milikku. Aku menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara itu. Tapi yang kulihat hanyalah kabut yang perlahan menyelimuti hutan. Lalu di antara kabut itu, sesuatu muncul. Sosok berjubah hitam itu berdiri hanya beberapa meter dari kami. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Dari dalam kabut muncul sosok-sosok lain. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan tubuh mereka seolah-olah bergetar di antara bayangan dan cahaya. Mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan perjanjian itu, dan mereka tidak pernah kembali. Aku menahan napas. Kami dikelilingi. Dewi meremas tanganku erat. Apa yang harus kita lakukan? Aku mencoba berpikir cepat, tapi kepalaku dipenuhi dengan ketakutan yang menggumpal. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Perjanjian itu dibuat dengan darah, dan darah bisa menjadi kunci untuk menghancurkannya. Tanpa berpikir panjang, aku merobek sedikit kulit di telapak tanganku, membiarkan darahku menetes ke tanah. Saat darahku menyentuh tanah, makhluk-makhluk itu mengerang kesakitan. Mereka mundur. Kabut di sekitar kami mulai menipis. Sosok berjubah hitam itu tampak gemetar, seolah-olah kehilangan kekuatannya. Kita harus keluar sekarang, seru Dewi. Kami kembali berlari dan kali ini hutan tidak lagi menahan kami. Bayangan-bayangan itu semakin jauh di belakang. Suara jeritan mereka memudar dalam kegelapan. Setelah berlari selama beberapa menit, akhirnya kami melihat cahaya di ujung hutan. Itu cahaya dari desa. Kami berhasil keluar. Atau setidaknya, itulah yang kami pikirkan. Karena saat aku menoleh untuk terakhir kalinya, aku melihat sosok berjubah hitam itu masih berdiri di antara pepohonan, mengawasi kami. Dan dalam kegelapan, aku melihatnya tersenyum. Aku dan Dewi berlari secepat yang kami bisa, meninggalkan hutan terkutuk itu. Udara di luar terasa lebih segar, seolah-olah beban berat telah terangkat dari dadaku. Namun, entah kenapa, hatiku masih dipenuhi kegelisahan. Dewi menatapku dengan wajah penuh ketakutan. Kita benar-benar sudah keluar? Aku mengangguk, ragu. Di depan kami tampak jalanan tanah yang mengarah ke desa. Cahaya lampu rumah-rumah sudah terlihat di kejauhan. Tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu masih mengawasi kami. Saat kami memasuki desa, suasana terasa aneh. Tidak ada seorang pun yang terlihat di luar rumah. Padahal seharusnya ada. Beberapa warga yang masih berkumpul di warung kopi dekat pertigaan jalan. Dewi menggenggam tanganku erat. Kenapa sepi sekali? Aku menelan ludah. Mungkin sudah terlalu malam. Kami terus berjalan hingga sampai di rumah Dewi.
Dia buru-buru masuk, dan sebelum menutup pintu, dia menatapku dengan penuh ketakutan. Apapun yang terjadi, jangan kembali ke hutan itu, Andi. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sesampainya di rumah, aku langsung merebahkan diri di tempat tidur. Mencoba tidur meskipun pikiranku masih dipenuhi bayangan dari hutan itu. Namun, saat aku hampir terlelap, suara ketukan terdengar dari jendela kamarku. Tok tok with tok. Aku tersentak. Perlahan-lahan aku bangun dan menoleh ke arah jendela. Tidak ada siapapun. Aku menarik napas lega dan kembali berbaring. Tapi saat aku menutup mata, aku mendengar suara bisikan. Kamu, milikku. Mataku terbuka lebar. Aku merasakan sesuatu berdiri di sudut kamarku. Ketika aku menoleh, aku melihatnya. Sosok berjubah hitam itu. Dia ada di dalam kamarku. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku terasa kaku. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahanku. Sosok itu perlahan mendekat. Wajahnya masih tersembunyi di balik kegelapan jubahnya. Aku mencoba bergerak, tapi sia-sia. Aku hanya bisa menatap saat sosok itu berbisik di telingaku. Perjanjian belum selesai. Tiba-tiba, tubuhku serasa tertarik ke dalam kegelapan. Aku merasa seperti jatuh ke dalam kehampaan. Dunia di sekitarku berputar. Suara-suara aneh menggema di telingaku. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat aku membuka mata, aku tidak lagi berada di kamarku. Aku kembali ke hutan itu. Hutan yang seharusnya sudah kutinggalkan. Aku terperangkap lagi. Aku berdiri di tengah hutan yang gelap. Jantungku berdetak kencang. Aku seharusnya sudah keluar dari tempat ini. Seharusnya aku sudah selamat. Tapi kini aku kembali. Seolah-olah hutan ini tidak akan pernah membiarkanku pergi. Dari kejauhan terdengar langkah kaki. Suara itu mendekat, dan aku tahu siapa yang akan muncul. Sosok berjubah hitam itu. Dia berdiri beberapa meter di depanku. Wajahnya tetap tersembunyi di balik kain hitam yang kelam. Aku tidak bisa melihat matanya, tapi aku bisa merasakan tatapannya yang menusuk. Perjanjian belum selesai, Andi, katanya dengan suara berat dan bergema. Aku mundur selangkah. Aku tidak pernah membuat perjanjian denganmu. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tanah di bawah kakiku terasa bergerak. Akar-akar pohon keluar dari tanah, merayap seperti ular, mencoba membelit tubuhku. Aku melompat ke samping, nyaris terjerat oleh akar yang muncul entah dari mana. Apa yang kau inginkan dariku? Teriak. Sosok itu tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah dadaku. Aku merasa tubuhku menjadi dingin, dan sebuah ingatan muncul di benakku. Sebuah kenangan yang seharusnya tidak ada. Aku melihat diriku sendiri. Beberapa tahun yang lalu, aku masih remaja, berdiri di tepian hutan ini, menatap sosok berjubah hitam yang sama. Aku mendengar suaraku sendiri berbicara. Aku ingin kekuatan. Aku ingin selamat dari kemiskinan. Aku bersedia melakukan apapun. Aku terhuyung mundur. Tidak, itu bukan aku. Tapi ingatan itu terus berlanjut. Aku melihat sosok berjubah hitam mengulurkan tangannya, dan aku versi mudahku menerima sesuatu darinya. Sebuah cincin hitam. Dengan ini kau akan mendapatkan keinginanmu, kata sosok itu dalam ingatan. Tapi suatu hari nanti kau harus kembali. Aku tersentak dari ingatan itu. Napasku terengah-engah. Aku melihat ke tanganku, dan di jari manisku cincin hitam itu ada di sana. Aku telah membuat perjanjian dengan makhluk ini. Aku telah melupakan semuanya. Itu sebabnya aku tidak bisa pergi. Hutan mulai bergetar. Suara bisikan semakin keras. Aku tahu, aku tidak bisa lari dari ini. Tapi aku tidak mau menyerah begitu saja. Aku menatap sosok berjubah hitam itu. Apa yang terjadi jika aku menolak untuk kembali padamu? Dit, suara tawanya dalam dan mengerikan. Kau akan menghilang. Dunia ini tidak akan mengenalmu lagi. Semua yang kau cintai akan melupakanmu, seolah-olah kau tidak pernah ada. Hatiku mencelos. Itu berarti keluargaku, teman-temanku, bahkan Dewi, mereka semua akan melupakanku. Aku harus memilih. Aku bisa menyerah dan menerima takdirku,
Atau aku bisa mencoba melawan. Aku mengepalkan tangan. Tidak, aku tidak akan membiarkan makhluk ini mengendalikan hidupku. Dengan sekuat tenaga, aku merobek cincin hitam itu dari jariku dan melemparkannya ke tanah. Hutan bergemuruh. Sosok berjubah hitam berteriak marah. Angin kencang bertiup, membuat pohon-pohon berderak seperti akan tumbang. Cincin itu mulai retak, dan dari dalamnya keluar cahaya merah yang menyilaukan. Aku merasa tubuhku mulai tertarik ke belakang, seperti ada kekuatan yang mencoba menarikku keluar dari tempat ini. Lalu, semuanya menjadi hitam. Aku terbangun di ranjangku. Matahari pagi sudah bersinar masuk dari jendela. Aku terduduk. Napasku masih terengah-engah. Apakah semuanya hanya mimpi? Aku melihat tanganku. Tidak ada cincin hitam di sana. Aku menghela napas lega. Aku turun dari ranjang dan keluar dari kamar. Ibuku sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. "Selamat pagi, Nak," katanya dengan senyum hangat. Aku tersenyum. "Pagi, Bu." Saat aku keluar dari rumah untuk menghirup udara segar, aku melihat Dewi berjalan di jalanan desa. Aku melambai padanya, tapi dia hanya berjalan melewatiku. Jantungku berdebar. Aku berlari ke arahnya. "Dewi!" Dia berhenti, menoleh, lalu mengerutkan kening. "Kamu? Siapa?" Aku terdiam. Hatiku terasa hancur. Sosok berjubah hitam itu tidak berbohong. Aku memang berhasil keluar dari hutan itu, tapi aku telah membayar harga yang mahal. Tidak ada yang mengingatku lagi.